أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. To the point saja, langsung saja. Saya beda paham tentang habaib, tentang sikap kita kepada zuriyatul Rasul. Saya beda paham, beda cara bersikap, beda paham dengan Bapak Prof. Mahfud MD, Nikita Mirzani, dan juga Abu Janda. Kalau mereka kesannya merendahkan Habib yang tidak sejalan dengan mereka, kalau saya habaib itu adalah harus dimuliakan, karena ada titah perintah dari bagian Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sikap kita kepada dzurriyyatir Rasul, kepada ahli bait Rasulullah? Kita lihat di kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin yang disusun oleh An-Nawawi di halaman 178. Ini babu ikrami ahli bait Rasulullah SAW wa bayani fadlihim. Di sini sudah dicantumkan oleh Imam An-Nawawi bab pentingnya memuliakan ahli bait Rasulullah, dan juga wa bayani fadlihim, penjelasan tentang kelebihan ahli bait Rasulullah. Beliau di awal ada dua hadis ya yang ditulis oleh beliau terkait ikram ahli bait Rasulullah ini. Namun beliau mengawali penulisan dua hadis ini dengan dua ayat yang sering kita baca di saat tahlilan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirakum tathira. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Langsung hadis yang pertama. Wa Yazid bin Hayyan qol, dikeluarkan dari Yazid bin Hayyan, ia berkata. Jadi Yazid bin Hayyan bercerita, in talaqtu ana wa Husain bin Sayrah wa Amr bin Muslim ila Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Kata Yazid bin Hayyan, aku bersama dengan Husain bin Sayrah dan juga bersama dengan Amr bin Muslim pergi bareng menuju menjumpai Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, sahabat ini. Falamma jalasna ilaihi qala lahu Husainun. Ketika kami, kata Yazid bin Hayyan, kami berjumpa dengan Zaid bin Arqam, duduk menghadap Zaid bin Arqam, ternyata teman kami Husain bin Sayrah menyapa lebih dahulu, memulai dialog lebih dulu. Apa yang dinyatakan oleh Husain kepada Zaid bin Arqam? Laqad laqita ya Zaid khairan katsira. Sungguh engkau wahai Zaid telah melewati masa ataupun peristiwa yang mana di dalamnya terdapat banyak kebaikan. Seperti apa? Ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau secara langsung bisa melihat fisik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'ta haditsahu. Engkau bisa pernah mendengar langsung hadis dari beliau. Wa ghazawta ma'ahu, dan engkau pernah ikut perang bersama dengan beliau. Wa shallaita khalfahu, dan engkau pernah sholat berjamaah di belakang beliau. Laqad laqita ya Zaid khairan katsira. Sungguh engkau Zaid telah pernah menjumpai kebaikan yang banyak.
Haditsna ya Zaid ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ceritakanlah kepada kami wahai Zaid apa yang pernah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Zaid bin Arqam berkata, ya bani akhi, wahai anak saudaraku, wallahi laqad kabirat sinni wa qaduma ahdi. Demi Allah, sungguh umurku sudah tua dan masa-masa indahku sudah lewat. Wa nasitu ba'dalladzi kuntu a'i min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku telah melupakan sebagian apa yang pernah aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun fama haddatsukum faqbalu wa ma la fala tukallifunihi. Wa ma la fala tukallifunihi. Maka dari ilmu yang saya ingat yang mampu aku ceritakan kepada kalian, maka terimalah. Dan ilmu yang tidak mampu aku ceritakan kepada kalian, maka janganlah kalian memaksaku untuk menyampaikannya. Ini kata Zaid bin Arqam ketika diminta satu hadis oleh Husain bin Sairah, rombongannya Yazid bin Hayyan. Tsumma qala, kemudian Zaid bin Arqam melanjutkan ceritanya. Qala Rasulullah SAW yauman fina khatiban, qama Rasulullah SAW yauman fina khatiban bima'in yud'a humman baina Makkah wal Madinah. Fahamidallah wa asna alaihi wa azza wa dzakara. Kata Zaid bin Arqam, suatu ketika di suatu hari Rasulullah SAW pernah berdiri di antara kami berkhutbah, berpidato dengan membawa air yang sedang dituangkan, yang tempatnya yaitu di antara Makkah dan Madinah. Rasulullah SAW memuji Allah, kemudian memberikan mau'izah dan peringatan-peringatan. Summa qala, kemudian Rasulullah berpesan kepada para sahabat, amma ba'du ala ayyuhan nas fa innama ana basyarun yushiku ayyatiya rasulu rabbi fa ujiba wa ana tarikun fikum thaqalain. Kata Rasulullah, sabda Rasul pada waktu itu, kata Zaid bin Arqam, ingatlah wahai manusia, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa yang di saat Jibril utusan Allah datang kepadaku membawa titah perintah, maka aku akan menjalani perintah itu. Wa ana tarikun fikum thaqalaini, dan aku meninggalkan dua perkara pada kalian, kata baginda Nabi. Awwaluhuma kitabullah, yang pertama adalah kitab Allah, fihil huda wan nur, karena dalam kitab Allah, dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillahi wastamsiku bihi, maka berpegang teguhlah terhadap kitab Allah, bersandarlah pada kitab Allah. Jadi fahatsa ala kitabillah wa raghaba fihi. Jadi Nabi menganjurkan kepada para sahabat, kepada umatnya agar berpegang teguh pada kitab Allah, dan Nabi memotivasi bagaimana umatnya ini mencintai kitab Allah. Summa qala, kemudian Nabi melanjutkan pidatonya. Yang pertama, kita dipesan untuk berpegang teguh pada kitab Allah. Yang kedua, wa ahlu baiti udzakkirukumullah fi ahli baiti. Udzakkirukumullah fi ahli baiti. Jadi hingga diulang dua kali ini yang kedua. Aku peringatkan kepada kalian agar ingat kepada Allah dengan cara memuliakan ahlu baiti, menjaga, memuliakan, menghormati keluarga rumahku. Sampai diulang dua kali oleh Nabi, udzakkirukumullah fi ahli baiti. Ketika Zaid bin Arqam menceritakan seperti ini, faqala lahu Husainun, maka Husain bin Sairah bertanya lagi kepada Zaid bin Arqam, waman ahlu baitihi ya Zaid, siapa yang masuk kategori ahlu baitnya Rasulullah SAW, keluarganya Rasulullah SAW? Alaysa nisa'uhu min ahli baiti, apakah istri-istrinya itu masuk pada kategori ahli baiti Rasulullah? Qala, maka Zaid bin Arqam menjawab, nisa'uhu min ahli baiti, istri-istrinya Nabi itu juga bagian dari ahli baiti Rasulullah. Walakin ahlu baitihi man hurimas sadaqah ba'dah. Akan tetapi yang dimaksud ahlu baiti di sini ialah orang yang setelah Nabi wafat ia diharamkan menerima zakat. Katakanlah misalnya seperti zakat fitrah. Jadi kalau kita mau menyalurkan zakat, jangan diberikan kepada para ahli bait Rasulullah, termasuk keturunan Nabi, jangan. Keturunan Fatimah, jangan.
Karena zakat itu adalah proteksi kotoran. Jadi sama saja dengan kita memberikan kotoran kepada ahli bait Rasulullah. Kalau memberi hadiah nggak apa-apa, tapi kalau memberikan harta zakat jangan. Qala Zaid bin Husain bin Sairo bertanya lagi, wa manhum, dan siapa ahlu bait Rasulullah yang diharamkan menerima zakat itu? Qala, maka Zaid bin Arqam berkata, hum alu Ali wa alu Aqil wa alu Ja'far wa alu Abbas. Dialah keturunannya Ali, keturunannya Siti Fatimah. Dialah keturunannya Aqil, dialah keluarganya ataupun keturunannya Ja'far, dan keluarganya Abbas. Jadi keluarganya Ali, alu Ali, keluarganya Aqil, alu Ja'far, keluarganya Ja'far, alu Abbas, dan keluarganya Abbas. Ya, termasuk keturunannya juga. Qala kullu haula hurrima shadaqah. Jadi semua itu, kata Zaid bin Arqam, haram menerima zakat. Kata Husain bin Sairo, jadi semua itu kullu haula hurrima shadaqah. Haram benar ya untuk menerima zakat. Kata Zaid bin Arqam, qala na'am, iya, betul. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin, kalau dalam riwayat yang lain, ala wa inni tarikun fiikum saqalaini ahaduhuma kitabullah wa hablullah man ittaba'ahu kana al-huda wa man tarakahu kana ala dhalatin. Ingatlah, sesungguhnya aku meninggalkan pada kalian dua perkara. Salah satunya adalah kitab Allah. Kitab Allah ini adalah tali untuk menyambungkan hubungan kita dengan Allah. Wa man ittaba'ahu kana al-huda, dan siapa yang mengikuti kitab Allah maka ia berada atas petunjuk. Wa man tarakahu kana ala dhalatin, dan siapa yang meninggalkan kitab Allah maka ia berada atas kesesatan. Kemudian hadis yang kedua, wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu mauqufan alaihi annahu qala. Dikeluarkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Abu Bakar As-Siddiq, qala urkubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi, rawahul Bukhari. Urkubu, makna kubu di sini adalah ra'uhu wahtarimuhu wa akrimuhu. Jagalah, rawatlah, ayomilah, lindungilah, dan muliakanlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara menjaga, melindungi, memuliakan ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya beliau. Ini hadis seputar ikram ahli baiti. Jadi kita sepantasnya lah, kalau kita santri pernah ngaji Riyadhus Shalihin, santri Ahlussunnah wal Jamaah, kita seyogyanya memuliakan para habaib, jangan menghina. Memang betul seperti yang saya baca dalam kitab Tanwirul Qulub yang ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi di halaman 468, la yanalur rajul darajatas sholihin hatta yujawwiza sitta aqabatin. Seseorang itu tidak akan sampai pada derajatnya orang soleh kecuali setelah melewati 6 tirakat, 6 mujahadah. Yang pertama ialah al-ula yughlaqu babun ni'mah wa yuftahu babu syiddah. Orang itu kalau sudah sampai pada derajat soleh, dia pasti akan melewati masa-masa di mana pintu kenikmatan ditutup, dikunci, dan pintu kesulitan dibuka lebar-lebar. Dan ini tentunya sudah dilewati oleh beliau Habib Rizik Syihab. Asalnya yang kedua ialah yughlaqu babul izzi wa yuftahu babul zulli. Orang kalau dia akan sampai pada derajatnya orang soleh, pasti pintu kemuliaan itu tertutup, akan melewati masa di mana pintu kemuliaan ditutup dan pintu kehinaan terbuka. Pasti. Asalisa yang ketiga yughlaqu babur raha wa yuftahu babut ta'abi. Seketika seseorang akan menuju derajat orang soleh, pasti ia akan melewati masa di mana pintu ketenangan tertutup, terkunci, sementara pintu lelah selalu terbuka. Begitulah pejuang sejati yang menuju derajat solehin. Ar-rabi'ah yang keempat yughlaqu babun naumi wa yuftahu babus sahari. Orang yang menuju derajat orang soleh, dia pasti pernah melewati masa di mana pintu tidur tertutup, jadi susah tidur, dan pintu melek terbuka, jadi tidur sulit. Kalau nggak tidur gampang.
Al-khamisah, yang kelima, ialah yulaku babul ghina wa yuftahu babul faqri. Orang yang menuju derajatnya orang soleh, ia pasti akan melewati masa di mana pintu kekayaan tertutup, terkunci, sementara pintu fakr, ekonomi yang lemah, selalu terbuka. Begitulah ujiannya orang yang menuju derajat solehin. As-sadisah, yang keenam, yulaku babul amal wa yuftahu babul isti'dad lil maut. Orang yang menuju derajatnya orang soleh pasti dia akan melewati masa di mana pintu berangan-angan, berandai-andai itu selalu tertutup, dan pintu menuju semangat membuat persiapan bekal akhirat, bekal kematian itu selalu terbuka. Jadi orang yang derajatnya menuju orang soleh, dia itu untuk berandai-andai itu malas. Lebih senang, lebih nikmat menyiapkan bekal, membuat bekal menuju kematian. Begitulah derajat solehin. Jadi pikirannya selalu mengarah pada al-haq, kebenaran. Langkah-langkahnya selalu menuju kepada al-haq, kebenaran. Tulus ikhlas karena Allah, bukan untuk dihormati orang, bukan untuk dijunjung tinggi, bukan untuk berada di atasnya orang lain, bukan. Tapi hanya satu, libtigha'i mardatillah, untuk meraih ridha Allah, li'ala'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Begitulah. Jadi wan nafsu majbulah ala su'il adab. Memang nafsu kita itu selalu terbelenggu, selalu terpaksa mengarah pada akhlak yang tidak baik. Namun kita ingat bahwa wal abdu ma'murun bimulazamatil adab. Kita tetaplah seorang hamba yang diperintah oleh Allah untuk memperbaiki adab, akhlak, terutama akhlak kita kepada guru-guru kita, kepada ulama dan habaib. Jadi fan nafsu tajri bi tabiha fi midanil mukhalafah wal abdu yarudduha bi juhdihi an su'il muthalabah. Meskipun nafsu kita dengan tabiahnya selalu bertentangan dengan kebenaran, maka kita sebagai seorang hamba Allah, kita harus berani mengendalikan nafsu kita, memerangi nafsu kita dari niatan-niatan buruk ataupun akhlak-akhlak yang buruk. Kita harus memperbaiki akhlak, pikiran, jangan negatif terus, harus positif. Habaib adalah dzurriyyatur Rasul, ahli bait Rasulillah, yang harus kita hormati, yang harus kita lindungi, dan kita dukung pengabdiannya, perjuangannya menuju al-haq. Demikian, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita, kokohnya iman, tambahan hidayah dan taufik bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.